Seperti biasanya, hari ini kita akan membawa Anda untuk keliling dunia melihat keragaman bulan suci Ramadan di berbagai negara. Dan kali ini kita akan ke Swiss. Saat ini telah bergabung bersama kami Akmal, warga negara Indonesia yang berada di Swiss. Halo Akmal, selamat pagi waktu Indonesia. Akmal sudah sahur belum di sana? Halo, iya. Kebetulan saya barusan selesai buka puasa bersama di sini. Oke, Mas Akmal mungkin bisa dijelaskan kalau perbedaan waktunya itu berapa lama sih di sana, sedang jam berapa? Dan kalau misalkan dengan perbedaan yang ada di Indonesia dengan di Swiss, tantangan paling berat menurut Mas Akmal ketika menjalankan ibadah puasa itu seperti apa? Kalau menurut saya sekarang ini pukul 23:12 ini malam ya. Untuk tantangan sih, kalau menurut saya sih tantangannya ya karena orang-orang di sini jarang, karena Islam sendiri itu minoritas, jadi ya jarang ada yang puasa gitu. Jadi benar-benar minoritas ya, gitulah. Oke, itu yang menjadi tantangannya gitu ya. Untuk Nah, suhunya bagaimana suhu di sana, Mas Akmal? saat ini 8 derajat Celcius di sini. Oh, cukup dingin ya. Oke. Kalau perbedaan, bukan perbedaan, waktu selama berpuasa di sana berapa lama? Kalau di Indonesia kan kurang lebih 13 jam. Saat ini masuk di musim semi, jadi puasa di sini kurang lebih 14 jam di sini. 14 jam, nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh ya, cuma beda sekitar 1 jam saja. Mas Akmal, tadi kan Mas Akmal bilang baru pulang dari buka puasa bersama ya di sana. Bisa diceritakan nggak seperti apa sih suasana buka puasa bersama di sana? Dan tadi buka puasanya dengan siapa saja tuh Mas? Tadi kebetulan buka puasanya bersama teman-teman dari organisasi Muslim yang ada di Swiss. Nah, seperti yang ada di gambar yang ditayangkan. Jadi tidak cuma WNI aja, banyak umat Muslim lainnya dari berbagai negara. Kebetulan tadi di depan saya itu ada orang Turki kebetulan yang sudah bermukim di Swiss. Oke, menarik. Mas, kalau dilihat kan tadi makanannya juga banyak tuh. Makanannya apa sih biasanya untuk buka puasa di sana? Apa ada makanan khusus dari Swiss? Atau tadi teman-teman komunitas Muslim dari seluruh dunia bawa makanannya masing-masing untuk dinikmati bareng di sana? Kebetulan bawa banyak makanan dari negara mereka masing-masing. Jadi ada makanan dari Maroko, terus makanan dari Turki, kebanyakan dari Turki. Oke, kalau misalkan tadi kan memang banyak sekali beragam makanan karena memang dibawa dari setiap orang ya yang datang ke sana. Tapi saya penasaran Mas Akmal, kalau misalkan sedang buka puasa sendiri di rumah atau di kediamannya, itu biasanya bukanya dengan makanan apa ya Mas? Kalau di berbagai negara lain kan kadang-kadang ada yang khusus makanannya, atau mungkin Mas Akmal masak sendiri masakan Indonesia, biasanya dengan apa Mas bukanya? Tadi kebetulan muncul di TV ada foto pas saya masak nasi kuning tadi. Nasi kuning sama spaghetti tadi. Nasi kuning sama spaghetti itu lumayan enak, apalagi kalau hasil masak Masakan sendiri ya. begitu makannya pasti lebih nafsu. Tapi Mas Akmal, kalau saya tanya sebenarnya apa sih yang dikangenin begitu dari suasana dan juga ibadah selama Ramadan di Indonesia dibandingkan dengan di Swiss? Sebenarnya kalau menurut saya itu suasana Ramadannya aja sih. Jadi kayak di Indonesia kan banyak ya orang bagi-bagi takjil atau misalnya rame-rame ke masjid, itu saya kangennya di sini itu, di suasana Ramadannya di Indonesia yang seperti itu. Baik, berbicara tentang masjid, Mas Akmal, memang di Swiss sendiri kan sebenarnya adalah negara dengan mayoritas penduduknya itu non-muslim ya. Tapi kalau misalkan di tempat Mas Akmal sendiri, ada nggak sih masjid di dekat-dekat sana, dan ada atau tidak kegiatan yang dilakukan selama bulan Ramadan ini? Ada kebetulan di dekat apartemen saya ada masjid, mereka ada sholat taraweh juga. Terus di tengah kota itu, tepatnya di daerah namanya di Kaserne ya, di Basel sini, itu mereka suka menyediakan buka puasa bersama di sana.
Oke, banyak kegiatannya berarti. Tapi Mas Akmal, ini kan kita sudah memasuki kurang lebih akhir seminggu terakhir di bulan Iya. Ramadan. Salah satu kewajiban umat muslim adalah juga membayar zakat fitrah. Kalau di Indonesia kan memang dihitung dari harga beras begitu, Betul. karena masyarakat di sini banyak yang makan beras. Kalau di sana, apa perbedaannya pembayaran zakat fitrah di Swiss dengan di Indonesia? Kalau di sini sepengetahuan saya itu zakatnya dalam bentuk uang sebesar 25 Swiss franc kalau tidak salah. Baik, jadi memang disesuaikan kembali ya Mas Akmal di sana. Nah, Mas Akmal, kalau misalkan di Swiss ini bagaimana sih cara merayakan lebarannya? Apakah nanti masyarakat di sana atau WNI yang ada di Swiss atau Mas Akmal sendiri akan bikin ketupat atau beli baju baru nggak Mas nanti? Saya tidak. Tapi tahun lalu kan saya sudah pernah lebaran di sini di Masjid Turki ya di sini. Itu jadi kayak setelah lebaran itu setelah salam-salaman ya itu disediakan manisan-manisan ala Turki atau mungkin bisa disebut dengan Turkish Delight. Sama yang kedua ada teh khas Turki. Itu disajikan setelah sholat Id. Oke, tapi yang cukup menarik adalah di sana kan Mas Akmal ini atau masyarakat muslim di sana kan bukan mayoritas. Ya. Pada saat hari H Lebaran ketika memang jatuhnya di hari kerja, apakah tetap berangkat ke kampus begitu untuk belajar atau memang dapat dispensasi karena memang merayakan hari raya? Sebenarnya kuliah di sini itu ada yang jadi kelas itu ada dua, ada yang formatnya seminar atau formatnya kuliah biasa. Kalau formatnya kuliah biasa itu kebetulan seringnya itu tidak ada absen, jadi benar-benar kejujuran masing-masing. Jadi kalau formatnya seminar ya itu pilihan masing-masing mau bolos atau tidak ya itu terserah masing-masing sendiri. Tapi kalau ada format kuliahnya itu seminar yang dimana itu wajib masuk, ya udah mau nggak mau harus kuliah. Kebetulan saya tahun lalu juga begitu karena format kuliah saya seminar. Sholat idnya jam 8, sedangkan setelah sholat id saya harus cepat-cepat pulang ke rumah. Terus saya berangkat lagi untuk kelas pukul 10:04. Seperti itu di sini. Jadi tidak ada tuh ya yang namanya tanggal merah seperti di sini, cuti bersama tuh tidak ada. Tapi Mas Akmal terakhir, kalau misalkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh KBRI yang ada di Swiss, apakah ada selama bulan Ramadan ini mungkin ketika sahur atau berbuka seperti itu? Kalau sepengetahuan saya untuk berbuka dan terawih, tadi sempat ada footage saya tadi muncul di TV, itu sebenarnya bukan di KBRI tapi di PT RI di Jenewa. Mungkin kalau nggak tahu artinya itu adalah Perutusan Tetap Republik Indonesia. Itu mereka tiap hari ada sholat taraweh jamaah dan tiap weekend ada buka bersama. Dan untuk KBRI sendiri minggu depan ini ada sholat Id dan kebetulan di Swiss sudah ditetapkan untuk Idul Fitrinya di hari Jumat. Oke, duluan ya. Kalau di sini kita nanti masih lihat hilal dulu seperti apa. Apakah hari Jumat ataupun hari Sabtu. Terima kasih. Kalau begitu Mas Akmal, semoga lancar-lancar puasanya di sana dan salam untuk warga negara Indonesia yang ada di sana ya.